detail yang dalam kekuatan fungsional dan operasionalnya itu harus bekerja dari dalam. Dia harus infiltrasi ke dalam sesuatu yang kepada mana dia ditugaskan, kepada mana dia difungsikan dan dioperasikan. Seperti itu. Jadi gereja itu berpengaruh dari dalam, menjadi sistem kehidupan bagi manusia. Dulu kala saya kurang mengerti kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Untuk apa sih? Artinya dia membawa sebuah perubahan yang tercepat dalam membawa sebuah kebenaran itu kepada seluruh umat manusia. Jadi dia tidak biarkan itu sebagai sebagai pemberian tongkat kepada yang satu, bukan tongkat estafet. Tetapi dia mengarungi seluruh ruang dan waktu yang ada di muka bumi ini, seluruh sistem dan struktur yang ada di muka bumi ini, untuk memperkenalkan ini kebenaran. Dan suka berkata, saudaraku yang kasih sama Tuhan, untuk menjadi garam. Garam yang berpengaruh dari dalam. Memberi kuat, memberi rasa, dan juga memberi keawetan kepada dunia ini. Seperti itu. Terang adalah sebuah fungsi yang didatangkan kepada sesuatu hal untuk memberi kejelasan tentang substansi. Kalau kita ada dalam kegelapan, substansi tetap ada, tetapi kita tidak jelas. Siapa di dalam ruangan itu, apa yang sedang dikerjakannya, siapa untuk bicara kepada siapa, apa yang dilakukannya, berapa kursi di dalam itu, berapa orang sih sebenarnya yang ada di sana, peralatan apa saja yang ada di sana. Substansi itu akan menjadi muncul dan nyata dan terang bagi kita jika terang itu dinyatakan. Terang tidak menambah dan mengurangi, tetapi dia memberi terang, dia memberi sebuah kejelasan, sebuah definisi yang benar, sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal, kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Seperti itu. Nah, ketika Yesus mengatakan kita adalah anak-anak siang, anak-anak terang, dan kita bukan anak-anak malam atau anak-anak kegelapan yang berseliweran, yang aktivasinya itu didasarkan kepada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak tahu. Karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Paulus mencoba memberikan kepada kita justru dalam ayat yang ke-14 tadi, ya, 2 Korintus pasal yang kedua, kita buka sejenak. Allah memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk berkemenangan. Nah, kita sudah tahu dan sering membahas itu bahwa kita tidak sedang berjuang melawan manusia fisik, darah dan daging, tetapi kita sedang berjuang untuk melawan sebuah sistem kuasa yang sudah ada bermiliar-miliar tahun yang lalu, melalui seorang tokoh pemberontak yang bernama Lucifer dan seluruh malaikatnya yang juga berjumlah laksa per laksa itu bermiliar-miliar juga. Sebuah sistem yang mereka kuasai dalam alam semesta ini. Saya kurang tertarik juga untuk mempelajari kenapa iblis sangat tertarik pada muka bumi ini, pada planet ini. Adakah karena memang Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa pada planet bumi ini dan iblis tahu? Karena sebelum Adam diciptakan sebenarnya iblis sudah ada di sini. Jauh sebelum Adam itu diciptakan, sebelum ditempatkan di muka bumi. Jadi dalam hal itu, dalam referensi itu, kita sedang berjuang sekarang. Gereja sedang berada di dalam puncak
itu, kita bukan mengawali lagi sekarang, karena itu sudah diawali 2000 tahun yang lalu dan telah diberikan oleh para nabi, ya, para raja-raja yang percaya kepada Allah, para hakim-hakim, ya, tentang sebuah kejadian itu beribu-ribu tahun sebelum kejadian 2000 tahun yang lalu itu terjadi, yaitu Yesus datang ke dalam dunia. Dan 2000 tahun sudah lebih ketika itu sudah terjadi, dan barangkali kita sedang menuju ke sebuah titik akhir dari sebuah sebuah bagian atau sebuah episode yang terakhir dari rencana. Dan Allah bekerja dan Dia tidak akan pernah bisa menarik dan tidak akan mencoba untuk mentwist, ya. Tidak akan mencoba untuk menstimulasi lagi, tetapi Dia akan biarkan itu semua firman bekerja, nubuatan itu akan bekerja, dan Dia akan biarkan semua keadaan itu akan melakukan segala sesuatu demi mewujudkan ini. Karena itu Paulus melihat bahwa hanya Dia saja yang membawa kita ke dalam jalan kebenaran ini. Kita tidak boleh independen, tetapi kita harus dependen kepada Allah, kepada Tuhan. Independen itu adalah sebuah hal yang baik karena kita mandiri dalam beberapa hal dan banyak hal. Tetapi saudaraku, saudara harus tahu, saudara tidak kenal siapa musuh saudara ini, yang penuh keluar biasaan, yang pernah menjadi kekaguman di alam semesta ini, dan melakukan segala hal. Tetapi Yesus berkata, kamu yang ada di dalam Dia. Paulus mengatakan bahwa Yesus yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari dia yang ada di dalam dunia ini. Seperti itu. Nah, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan atau meminimais semua tata ibadah, atau liturgi, seperti apapun itu berjalan, saudara yang kekasih Tuhan. Saya akan mencoba memperlihatkan kepada saudara bahwa Tuhan akan sangat membutuhkan sebuah keseimbangan dalam gereja. Dia Tuhan tidak mau gereja itu melenceng jauh dari keadaan diri. Tuhan yang perlu keseimbangan. Tuhan yang Allah dan Tuhan yang manusia. Tuhan yang kekal dan Tuhan yang dapat mati. Bagaimana hal itu bisa diwujudkan dalam sebuah sistem hidup? Tuhan yang tidak terbatas, infinite God. Tetapi Tuhan yang dibingkai oleh ruang dan waktu. Di dalam Yesus saya sedang berbicara. Keseimbangan inilah saudaraku yang kekasih sama Tuhan membuat dia menjadi pemenang. Dia tidak terlalu dijauhkan ke kiri atau tidak jauhkan ke kanan. Dia tidak menjadi radikalisme baik dan radikalisme jahat, radikalisme buruk dan radikalisme positif. Tidak. Dia bisa memahami semua keadaan. Gereja harus mampu memahami semua keadaan. Apakah Allah bisa memahami dosa? Pertanyaan teologis yang sangat susah untuk dijawab dulu kan. Bisa. Dia hanya merasakan. Karena Allah itu tidak pernah berdosa. Tidak ada satu titik dosa pun di dalam dia. Satu titik. Artinya bagian yang paling kecil dari huruf dari abjad. Tidak ada di dalam. Nah, kedatangannya menjadi dosa itu adalah sebuah pemahaman untuk bagaimana dosa itu dihukumkan dalam pemahaman itu. Dia
Jadi dosa itu tidak dibunuh dari sorga. Seperti vaksin barangkali akan membunuh virus-virus coronavirus. Saya kurang tahu bagaimana cara kerjanya. Atau seperti antibiotik yang memperhebat antibodi kita untuk melawan itu semua. Tetapi saudara yang kekasih sama Tuhan, dia datang sendiri untuk menyelesaikan dosa permasalahan dunia ini. Dan di sanalah juga kegenapan penghukuman itu dinyatakan dan iblis turun. Artinya kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, iblis pun tidak akan pernah dihukum. Ya, kata lain, kalau kita tidak menjadi orang percaya, maka iblis pun tidak akan pernah dihukum. Percaya itu menimbulkan kepada kita, saudara yang kekasih sama Tuhan, sebuah kemenangan yang bersifat absolut dan tidak dapat dibatalkan. Wahai manusia, siapakah yang akan pergi ke surga dan mendakwa orang-orang percaya? Karena semua dokumentasi kemenangan itu ada di sana. Semua legalistik proof, bukti-bukti kemenangan secara legal yang tidak bisa dibatalkan itu ada di sana. Sebuah kejadian hukum yang berkekuatan, hukum tetap tidak boleh dibongkar. Saudara kasih. Ada balance, ada keseimbangan, saudara yang kekasih Tuhan Yesus. Dalam dunia ini kita lihat bahwa banyak orang percaya yang mencoba mengekspresikan dirinya, gereja yang mengekspresikan dirinya sebagai orang percaya yang sangat radikal. Itu bisa diterima, saudara. Saya tidak mencoba mengatakan bahwa orang percaya yang ekspresif itu salah. Tapi saya hanya mau berkata bahwa ekspresif itu juga harus diimbangi dengan, saudara yang kekasih Tuhan, kehusukan, kontemplasi. Saking ekspresifnya orang-orang Filipina dalam memperlihatkan iman mereka, mereka setiap tahun disalib dengan cara dipaku kaki dan tangan. Namanya ekspresif. Semacam self-denial. Self-denial system ini sebuah sistem peniadaan diri. Paulus pernah berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus lagi hidup dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Coba begini. Masih di Senen, masih mau masuk simpang. Ini dia, sudah sampai. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, if you want to see me, you will never see me anymore. But you're gonna see Jesus in my life. Amen. Itu yang dia maksud. Ada semacam self-denial. Dia tidak salah, saudaraku. Hanya saja penunjukan yang ekspresif ini, seperti orang-orang saudara-saudara kita di Filipina, tiap tahun mereka mau dipaku. Saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku bukan orang seperti ini. Karena saya takut sama paku. Bisa saudara bayangkan untuk menunjukkan saudara adalah orang Kristen yang hebat, luar biasa. Saudara mau dipaku di kayu salib seperti Yesus yang dipaku di kayu salib. Apakah kita bisa mengikut Kristus secara sempurna dalam tanda kutip? Dan saya pikir
semua pendeta yang ada di sini tidak akan pernah lagi bisa mengikuti Yesus. Seperti tanda kutip yang diinginkan. Karena Yesus tidak kawin. Kita sudah kawin, kita sudah tidak bisa ekspresinya senang. Bahkan ada pendeta kita sudah 3 kali kawin. Sudah makin jauh dan untuk menunjukkan diri sebagai Yesus. Ya, ekspresif. Ya kan, ada kan Yesus. Sudah kita kelihatannya dia akan mau kawin 4 kali. Istrinya udah sakit-sakit loh. Saya mau mencoba untuk memperlihatkan gereja yang seperti apa sih nanti yang bergerak di akhir zaman ini, yang bergerak dalam sebuah sistem kehidupan yang sangat canggih. Ketika Maria menjadi orang yang kontemplatif, berkhusuk di kaki Yesus ketika Yesus masuk bertamu ke dalam rumah mereka, ada sebuah hal yang menurut Yesus tidak boleh atau tidak harus diambil gitu kan. Walaupun Marta mencoba menggugatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau ingat bahwa dia tidak mencampuri urusan aksional ini, urusan hura-hura ini, urusan hebat ini, urusan pelayanan ini. Bagaimana makan malam, bagaimana makan pagi, bagaimana ini dan segala. Yesus mengatakan dalam bahasa Betawi, lo ngurus TTP kayak gitu, tapi Maria itu mengambil semua bagian yang sangat hebat. Seharusnya ada keseimbangan. Apakah salah mata dalam melayani Tuhan dalam bentuk ekspresif dan bentuk aksional? Katanya tidak. Harusnya ada balance di antara semua itu. Dan kedua hidup kita itu spiritual dan fisikal itu bersifat kebenaran yang paralel. Apa yang dimaksud dengan kebenaran paralel adalah sekarang hal yang terjadi di dalam dunia natural itu terjadi dalam dunia spiritual. Kalau kekalahan dalam dunia natural, kalau perang, kalau ujian, ya, kalau cakap, kalau pintar, kalau kaya, di dalam dunia spiritual juga seperti itu. Ada juga kekalahan. Sehingga kalau saudara lihat apa yang terjadi di dalam buah roh dan karunia roh, dan saya tidak percaya hanya 9 buah roh dan karunia roh. Itu yang dicatatkan saja oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kelima. Tetapi saya mencoba memberitahu kepada saudara bahwa justru inilah yang ingin diketengahkan, diangkat kepada permukaan, menjadi dimunculkan oleh Allah melalui pernyataan Rasul Paulus dalam kehidupan kekristenan kita, melebihi keinginan-keinginan fisikal. Sudah yang kekasih. Yesus mengajak kita untuk berdoa, dan doa yang saya anggap itu sempurna karena datang dari Yesus. Saya pernah berkhotbah dalam di gereja kita di satu tempat. Ketika saya berkata khotbah yang sempurna, hidup yang sempurna, yang saya tutup dengan tidak ada yang sempurna, maka seorang pendeta ketika kami makan siang bertanya, apakah doa yang sempurna? Saya bilang, kalau doa yang sempurna itu yang dijawab oleh Tuhan, itulah. Kalau Tuhan sudah jawab, itu yang sempurna. Tapi doa yang sempurna, yang saya maksud Pak, bagaimana cara berdoa yang baik? Ya, ada juga berdoa yang baik. Sudah kita dari orang Timur, ya, orang Papua, orang Ambon, Manado itu jauh lebih baik bahasa Indonesianya dari orang-orang di Indonesia Barat.
Dan dari sejak kecil mereka sudah diajar berbahasa Melayu ala Melayu. Ya. Jadi kalau mereka berbahasa Indonesia itu menjadi sebuah keuntungan dan menjadi sebuah credit point bagi mereka. Nah, orang Batak agak susah. Orang Batak seperti Pendeta Buntung ini kan dia berpikir dalam bahasa Batak, tapi berbicara dalam bahasa Indonesia. Otak bisa jam. Dia berpikir dalam bahasa Batak, kemudian diterjemahkan pikiran itu lagi ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Simpang siur lah di sana. Sehingga seperti Pak Lumban Raja tadi, ya, bilang kami jadi kami. Hanya orang Batak yang mengerti. Kalau orang Papua tadi, saudara kita tahu dia pikir itu bahasa Indonesia benar. Itu keselip lidah itu. Karena dia berpikir dalam bahasa Batak, dia ngomong dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saya lihat orang Papua, orang Ambon, orang Manado, orang-orang Timur sana, mereka sudah berpikir dalam bahasa Indonesia. Sehingga ekspresif mereka untuk menyatakan apa saja dalam pikiran mereka. Apalagi bagi bahasa Inggris lagi orang Batak berpikir dalam bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Batak, terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, diomongkan dalam bahasa Inggris, sudah pasti kalang kabut itu bahasa. Dan orang lagi saudara yang dikasih. Ada balance dalam kehidupan kita. Apa doa yang diajarkan oleh Tuhan itu menurut saya sempurna. Dalam diajarkannya itu doa menyatakan bahwa kita berdoa untuk meminta makanan sehari-hari. Our daily bread. Give us today our daily bread. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan perlu itu. Kadang-kadang berpikir, wah, kalau kita nggak hati-hati bisa kita terjebak gitu. Tuhan berpikir bahwa makan itu perlu sama kau. Yang secukupnya lagi dalam bahasa Indonesia, tak boleh hanya ikan asin saja. Harus memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna. Kalau Yesus minta yang seperti itu. Ini dari hari ke hari, tanah asin saja, daun ubi saja. Dan dia berdoa supaya Tuhan berikan hikmah. Paling Tuhan berikan bahasa lidah sama dia. Mau pintar, gimana pintar? Kurang gizi otak. Saudara yang kekasih Allah. Tapi satu saat Tuhan Yesus berkata, jangan cari itu. Ya, itu makanan sia-sia. Untuk apa kamu cari itu? Dan kau tidak akan mendapat manfaat kekekalan dari sana. Karena manusia tidak hidup dari roti saja. Tuhan bilang roti saja itu tidak akan memberikan kehidupan. Tidak perlu. Tapi Tuhan katakan bukan hanya roti saja, ya, tapi firman Allah yang hidup. Berseimbangan. Ada debat saya lihat di WA para pendeta. Saya nggak terlibat, apa saya suka lihat dia. Ada pendeta yang mengusulkan kalau yang darah tinggi, yang penyakit gula itu minum jamu ini jamu itu. Masa ini dasar yang memberikan informasi ini adalah orang-orang non-believer, ya, non-believer. Tentu dia membuat angka-angka yang sesuai dengan
Apa yang menjadi kebiasaan orang ini? 7 tangkai daunnya, 7 gelas airnya. Ya, sebenarnya itu angka Alkitab 7 juga ya. 7 kali 7 sama dengan 49. Hari ke-50 itu Pentakosta. Kan 7 kali 7 minggu dari Daniel. Mereka berdoa. Ada yang satu orang, gak perlu itu, doakan saja minyak dan minum itu minyak, katanya. Datang lagi sangka. Ini kan hanya apa? Sama dengan minum kopi, minum apa, minum ini. Saudara aku yang kasih sama. Kalau kita sudah masuk dalam ekstremis, we cannot understand everything as it is in its own proportion. Kita tidak akan pernah bisa mengerti itu dalam proporsi yang sebenarnya. Kita selalu akan melihat dari kacamata kita. Kalau kacamata kita merah, maka merah kita semua. Kacamata kita gelap, maka kita kaget melihat, wah, istri saya yang dulu putih sekarang jadi hitam tiba-tiba. Because you don't know. Ini harus dinetralkan. Apa yang kau lihat itu, apa yang kau analisis itu, apa yang kau pedomani itu harus bersifat netral. Bagaimana kita memahami kenetralan kita sebagai orang Kristen? Basisnya adalah firman Tuhan. Itulah kenetralan. Absolutisme itu berasal dari firman Tuhan. Yang tidak berubah. Yang berubah adalah frame-nya, bingkainya, dimensinya, dan juga saudaraku ruang dan waktu. Ruang waktu ini berjalan terus, tidak akan pernah mundur. Dan tidak akan pernah bisa menarik mundur. Nah, Tuhan Allah itu ada di luar dari ruang dan waktu. Dia tidak mencoba mengulur waktu itu mundur, dan dia tidak di dalam ruang dan waktu itu, sehingga dia bisa melihat itu semua. Dari sejak kelahiranmu sampai kepada kematian, dia bisa lihat. Seperti itu. Manusia mencoba untuk men-travel ke belakang, ya. Sampai sekarang yang bisa hanya pikiran kita. Pikiran kita bisa menerawang kepada hari depan, sedepan-depannya, ya. Bahkan melampaui apa yang ada di alam semesta ini, bisa lewat itu. Melampaui hari lahirmu juga bisa lewat ke belakang. Seperti ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ada balance yang luar biasa bagi gereja. Dia bisa lihat, dia bisa perhatikan. Itu bukan berarti saudaraku, kalau Tuhan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan makanan kepada engkau, maka itulah sebenarnya yang menjadi patok utama kehidupan kita. Karena dia bilang rohanimu itu penting. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, rohanimu itu lebih penting daripada hidup rotimu itu. Tuhan memberikan roti sama kau, tapi itu tidak mencoba untuk meniadakan firman yang menjadi roti hidup bagi kekekalan fungsi gereja. Itu tugas gereja. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada salah satu jemaat kita berkata, saya nyaman dengan kemiskinan saya, Pak. Ya, kita 10 atau 12 tahun yang lalu dia berkata begitu kepada saya. Saya bilang enggak apa-apa. Nyaman karena memang kau tidak kaya, nyaman karena kau memang ingin seperti itu. Tapi definisi kemiskinan pun kan tidak ada ukurannya, kecuali pemerintah. Ya, pengusaha, saya tidak salah, pengusaha miskin atau pengusaha kecil itu yang modalnya di bawah 2 miliar, saya kurang tahu. Begitu sekarang, 2 miliar sudah pengusaha menengah itu ya. Yang nggak punya modal lah, itulah. Hanya modal dengkul sama mulut. Definisinya kurang jelas ya.
Saya bilang, kalau kau nyaman di situ. Tapi orang kan tidak harus selalu seperti itu. Jadi kalau Lazarus itu sampai ke surga dengan gatal-gatal terus, saya tidak mau mencoba untuk seperti dia. Begitu Pak ya. Artinya harus ada keterangan bahwa menjadi Lazarus bukanlah dosa, tetapi untuk tidak menjadi seperti Lazarus juga bukan dosa. Karena kalau tidak, pertimbangan kita akan berat sebelah. Seperti kata orang bahwa berusaha yang sederhana itu baik, karena berusaha yang sangat besar itu menimbulkan dosa. Begitu. Jadi dia pikir jual sayur mayur itu lebih kudus daripada jual emas. Dan jual sayur mayur sajalah. Ambil, beli 5 rupiah, jual 10 rupiah. Jelas. Emas beli 900.000, jual 1 juta per gram. Ada orang berkata, agak dosa itu. Nah, gereja zaman sekarang harus mencoba untuk melihat sebuah definisi yang jelas dari ilmu, definisi yang jelas daripada teknologi, definisi yang jelas. Dan satu kali sudah akan diperhadapkan dengan cloning. Cloning binatang sudah dilakukan berkali-kali. Mungkin cloning manusia akan muncul. Lalu bagaimana kita akan melihat itu? Akan ada pabrik manusia, mukanya sama semua. Bukan kembar 2, kembar 3, kembar 1000 atau 1.000.000. Karena satu pabrik. Dan pembuat film-film Hollywood sudah mulai memproduksi seperti itu. Saya pernah lihat satu saja. Mereka buat sebuah manusia, bukan manusia mesin, android, tetapi manusia darah daging. Bukan darahnya yang biru, oli, tetapi darahnya merah, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, harus mencoba memperlihatkan pada kita kemenangan kita. Kemenangan kita kepada objektivitas pengetahuan dibandingkan dengan subjektivitas iman. Kemenangan kita gereja kepada rasional yang sangat radikal. Kenapa saya sebut rasional radikal? Karena dalam rasional itu tidak ada iman. Mereka tidak akan percaya pada sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Sementara kau menjadi orang percaya yang mempercayai sesuatu yang tidak pernah kau buktikan. Bukankah ini bertolak belakang? Jadi objektivitas, rationality, objectivity dibandingkan dengan subjectivity of faith. Seperti itu. Gak ngerti lagi ibu-ibu ini apa yang saya bilang. Karena saya sendiri gak ngerti lagi apa yang saya bilang. Tetapi hal-hal inilah yang akan diperhadapkan oleh gereja zaman sekarang dan nanti. Bagaimana engkau melihat Yesus? Ketika Yesus mengatakan, saudaraku, bahwa orang lapar itu harus diberi makan. Artinya ketika 5.000 orang, belum laki-laki, belum perempuan, anak kecil, pertimbangkan ada 12.000 orang, 20.000 orang, radikalnya seperti itu. Yang kelaparan pada waktu itu, lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu membuat sebuah multiplying mesin, sebuah mesin. Saya kurang tahu
Sampai sekarang saya masih bingung bagaimana Tuhan membela ikan itu, atau dia berganda-ganda saja. Ikan yang dua ini berganda-ganda. Atau mungkin dia seperti tukang sulap. Bin salah bin katanya begitu diambil ada 10, diambil lagi tetap ada 10, padahal 2 dimasukkan. Ya mungkin saudara bisa pelajari nanti dan kasih tahu sama saya bagaimana cara Tuhan. Ya. Dia beri makan 5.000 orang, nggak tanggung loh 5.000 orang. Ini makan segini orang saja, panitianya enggak. Lebih banyak panitianya dari ini. Jangan-jangan saudara. 5.000 orang, 12.000 orang dikasih makan sama dia. Dia berdoa. Dia perlu memperlihatkan kepada mereka, I know your need. Saya tahu kebutuhanmu. Saya tahu kau lapar. Saya tahu kau memiliki metabolisme yang membutuhkan roti, membutuhkan ikan, membutuhkan air. Perhatikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 27. Coba kita lihat. Yohanes 6 ayat 27. Oke. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Sementara tadi dia bertukus lumus ya untuk membuat 5 roti 2 ikan itu jadi 5.000, 12.000 potong kali 3 lah. Orang jauh itu makannya pemakan berat itu. Gak cukup 1 ikan semua orang. Sama dengan orang Batak, bisa habisnya 1 kilo daging sekali makan. Harimau. Ya sudah, lebih lagi 12 keranjang. Itu bukan keranjang kecil, bukan keranjang kolektif itu. Keranjang kolektif lah yang terkecil di dunia ini. Selalu dipilih yang terkecil dan tidak ada dijual yang besar. Mana ada keranjang kolektif dari drum. Saudara yang tetap dia berkata dia, bekerjalah. You work hard and harder untuk makanan, bukan untuk makanan yang tidak dapat, yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Jadi jangan ambil sepotong-sepotong firman Tuhan. Jangan ambil sepotong-sepotong Alkitab itu. Jangan ambil kebenaran yang satu menurut kau cocok, kebenaran yang ada di dalamnya kau sembunyikan. Tidak boleh. Sebagai gereja kita harus memperlihatkan kepada mereka semua kebenaran itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia berkata, kita harus puasa. Berdoa dan puasa, karena penyakit seperti ini tidak akan pernah bisa didoakan dengan biasa-biasa saja. Harus berdoa dan puasa. Sementara dia berkata, jangan puasa semasa anak itu ada bersama dengan engkau. Ada sebuah sistem di sini dari iman kita yang membawa kita kepada sebuah sebuah balance, keseimbangan, saudara yang kasih mampu. Ini sangat penting. Ya, karena kalau tidak, saudaraku yang kasih sama Tuhan, kita akan terjebak seperti apa yang kita baca di dalam Lukas pasal 7 tadi. Ya, dalam Lukas pasal 7, saudaraku yang kasih sama Tuhan, ya, ayat 30, mulai ayat 31, ya. Ya. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini?
Kata ini saya akan buat tanda kutip di sana. Ini bisa berarti 2000 tahun yang lalu, bisa berarti sekarang juga. Ya. Jadi hanya tambahkan tanda kutip di dalam kata ini di sini. Dan dengan apakah mereka itu sama? Ya, mereka itu seumpama anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami seruling bagimu tetapi kamu tidak menarik, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Saudaraku, ada semacam infantisme. Infantisme, kekanak-kanakan gereja, saudaraku yang dekat sama Tuhan tidak akan pernah memenuhi panggilan Kristus untuk menginjili dunia. Artinya kita akan menginjili orang yang kita sukai saja dan akan meninggalkan ke neraka orang yang kita tidak sukai. Ketika saya mengadakan seminar beberapa puluh tahun yang lalu di Kanada, saya angkat ini menjadi bahan kepada orang Amerika yang dulunya menjadi misionaris terhebat sejak abad ke-18 untuk seluruh dunia. Tetapi sekarang Amerika harus mendatangkan banyak penginjil dari dunia untuk menginjili Amerika. Nah, 30% lebih mereka sekarang sudah menjadi ateis, atau paling sedikit tidak peduli kepada agama. Dan mereka disodori radikalisme. Tidak ada balance. Saudara yang kekasih, Yesus punya balance. Dia punya keseimbangan. Pencarian kepada roti dunia ini bukan berarti membatalkan roti surga atau firman. Pencarian kepada firman Tuhan itu tidak semata-mata akan membatalkan pencarian kepada roti dunia. Karena Yesus memberikan itu kepada kita. Yesus memberikan itu kepada kita. Ada orang yang mencoba mencari sebuah kekudusan yang praktikal. Kita coba lihat dulu ya. Ini. Tetapi kami tidak menang. Terus ya. Terus 33. Karena Yohanes Pembaptis datang yang tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kamu berkata, ya kerasukan setan. Bodohnya ini bukan main. Khotbah banyak, cerita banyak, surga apa. Tapi dia gila, tidak waras, makan apa namanya? Belarang sama madu. Sekarang baru kita tahu bahwa sebenarnya madu itu ada produk alamiah yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Saya pikir Yohanes itu kalau tidak dipancung lehernya itu sama Herodias, dia mungkin panjang umur karena makan capung saja sama. Sekarang malu. Apa namanya? Madu itu mahal, ya. Saya baru udah beli madu. Katanya asli, saya nggak tahu, saya nggak punya laboratorium. 300.000. Iya, Ya. Satu botol kecil. 300.000. Saya pernah beli madu juga bersama pendeta Sedalari karena dia promosikan sama saya. Penjualnya juga orang Pentakosta, pengelolanya orang Pentakosta. Ini asli katanya. Saya beli 10 botol. Saya bawa ke sini, semuanya mencari jadi gula. Ya, saya nggak tahu. Tetapi kalau Yohanes makan madu itu, ya tadi orang dulu dia nggak tahu bahwa ini kita melompat saja kepada ayat yang terakhir itu. Ayat berapa tadi yang Yesus katakan? Ya, kita buka saja bahwa saya lihat ini kecil kali saya punya buku ini. Ini 30 berapa? 30 itu. Nah, coba ya, 34, kemudian oke, 35, 37. Tetap ini 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Artinya Yohanes bukan orang gila, dia itu sebenarnya melakukan yang menjadi panutan kehidupan yang pas untuk dia.
dikoteka, saya pikir itu adalah hikmat yang dibenarkan oleh mereka. Tidak perlu harus diganti. Ya kecuali mereka mau mengganti, itu aja. Sampai sekjen kita itu membeli koteka yang terbesar yang pernah ada di Papua. Dia bilang, dia pikir trompet. Saya bilang bukan koteka. Apaan itu? Iya. Jadi saya pikir itu. Jadi kalau saya misalnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yohanes makan apa namanya? Madu dan itu hikmat yang dibenarkan oleh pengikutnya. Seperti itu. Perlukah saya berubah menjadi orang Amerika supaya saya menjadi penginjil dunia yang terkenal seperti Abraham, seperti apa namanya, Billy Graham, seperti Morris Rudolph, seperti Lindsay? Bukankah mereka punya hikmat yang membenarkan, yang dibenarkan oleh mereka, dan saya punya hikmat yang dibenarkan oleh saya? Saya dibenarkan oleh hikmat yang saya miliki. Saudaraku yang kekasih, gereja sedang diperhadapkan kepada sebuah sistem, saya tidak mau menyebut komunis, sebuah suatu kesatuan yang saya katakan bukan unity, but is only uniformity. Ada uniformitas, keseragaman, ya. Tidak ada salahnya dengan keseragaman, tapi unity. Karena darah itu terdiri dari macam-macam benda di sana. Ada air, ada kolesterol, ada HB, ada segala macam. Saya kurang tahu berapa banyak. Ya, ada kolesterol negatif, ada kolesterol positif. Tak ngapain saja orang itu di situ berkeselimuran. Tetapi that's life. I just want to tell you that blood consists so many things in there. It's alive. Itu hidup. Yang mempunyai aturan sendiri, kalau kolesterolnya terlalu banyak, itulah kita ini yang suka pincang. Kolesterolnya kurang juga, itulah kita yang kayak bego. Seperti itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Hidupmu itu tidak boleh diganggu. Hidupmu itu adalah sebuah kepastian di mana ada keseimbangan di sana. Ada keseimbangan di sana. Pak Pendeta Charles baru-baru ini tidak mau makan daging lagi. Ya. Itu sebenarnya dia mau menetralkan keseimbangan ini. Ya kan Pak Pendeta? Karena selama ini makan daging dulu, kolesterol dulu, sekarang dia makan sayur dulu. Tetapi awas, kalau kau makan sayur terus, kurang gizi kan. Kami pernah sama pendeta ini ya, pendeta Bulto. Ini orang di sini ada. Kami berdoa sama orang yang modern sekali, lebih modern dari kami. Kami dianggap masih apalah, masih apaan orang Jakarta yang baru. Ya, BTL, mata tembak langsung katanya, nggak melalui Medan dulu. Seperti pendeta Bulto mana pernah dari Medan itu. Dari Gombus dia langsung naik kapal ke Jakarta. Ketika kami berdoa, kami tanya dokter,